kemudian tambah botak ya. Memang ekonomi lagi krisis, jadi ekonomi boleh krisis tapi rambut jangan botak cepat, bahaya. Nah, ini. Kemudian ada Pak Erwin Aksa. Ini waktu dia jadi Pak Erwin Aksa jadi ketua umum BP HIPMI, Pak, saya pengurusnya. Tapi saya disiksa juga Pak dari jabatan. Jadi setelah jadi ketua umum HIPMI Papua, masuk di BPP HIPMI mulai dari pangkat terendah, departemen. Habis itu baru naik pangkat lagi, kompartemen. Begitu ada ketua umum Okto yang saya hormati, nah ini Okto, Raja Okto Hari, Sabta Okto Hari. Begitu Pak Okto jadi ketua umum, Pak, baru saya punya pangkat dinaikkan menjadi ketua bidang infrastruktur. Begitu ketua umum Okto selesai, saya rebut kekuasaan jadi ketua umum. Karena kalau nunggu diberi terus, Pak, lama kok, lama banget gitu loh. Ternyata kekuasaan ini nggak bisa nunggu, harus rebut. Itu. Jadi saya setelah Pak Okto baru saya jadi ketua umum. Caketum-caketum yang saya hormati, hatinya lagi naik turun ya. Ini lagi biasa kalau suaranya sudah nyaring, Pak, itu berarti nggak ada DP lagi, udah lunas. Tapi kalau suaranya masih pelan, berarti masih ada yang belum clear itu kelihatannya. Ini Bapak Presiden, ini semua tiga-tiga ini adik-adik saya. Empat ini adalah pertama nomor 1 si Ray, ini bendahara umum HIPMI, kader petarung dari Papua, Pak. Dia jadi bendahara umum dalam sejarah Indonesia. Yang jadi bendahara umum HIPMI cuma kau, Ray. Tapi kau belum bisa melewati saya karena yang dari Papua saya yang ketua umum. Kemudian nomor 2 adinda saya yang diskusi terus sama saya, Adinda Jona. Ini ketua umum HIPMI Sumut, Pak. Dari badannya udah oke lah kira-kira ya. Stylenya udah keliling katanya 30 provinsi lebih. Tapi aku lihat, John, jalan kau udah paten juga, John. Udah. Kemudian nomor 3 siapa? Afifuddin Kalla, Pak. Ini mantan ketua umum HIPMI Jaya. Di saat saya jadi ketua umum HIPMI Pusat, dia ketua umum HIPMI Jaya. Kemudian tambah botak ya. Memang ekonomi lagi krisis, jadi ekonomi boleh krisis tapi rambut jangan botak cepat, bahaya. Kemudian ada Anthony Leon. Ini Pak 15 tahun Pak ikut sama saya dan 3 kali pilpres dia pendukung sejati Bapak, Pak Anthony Leon. Tapi main di sosmed terus. Hati-hati Pak Anthony, suara tidak ada di sosmed, suara ada di DPD. Kau jangan urus senior aja, urus suara gitu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Pak Mirza, Bapak Presiden. Ini Pak Mirza ini kader Gerindra yang top. Tapi dia jebolan HIPMI. Waktu saya ketua umum HIPMI Papua, Pak Mirza ini ketua umum HIPMI Lampung. Kelakuannya sangat baik sekali, Pak. Sangat baik sekali. Dan hari ini alhamdulillah udah pakai songkok, Pak. Itu yang saya terhipnotis dengan sahabat saya ini punya kelakuan. Makanya saya ikut dia, saya naik haji kemarin. Pak Mirza sama Ibu Wagub ya, saya lihat cocok pasangan kalian. Membangun Lampung ya, membangun Lampung. Dan seluruh anggota Forkopimda yang sempat hadir, Kapolda, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Nusantara yang hadir, dan seluruh peserta Munas, hadirin yang berbahagia. Pak Seskap yang saya muliakan, saya hormati, nanti menteri lain nanti itu bagian Bapak Presiden, sebelum saya kena offside. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini adalah Munas yang ke-18. Tepat
10 Juni lahirnya HIPMI dan usia HIPMI 54 tahun lalu. 54 tahun lalu bukanlah usia muda. Dan HIPMI ini didirikan atas dasar pemikiran panjang dari para pendiri yang dilokomotif oleh Bang Latif. Di pasal 5 anggaran dasar rumah tangga HIPMI, kalau belum dirubah, di situ bicara tentang tujuan. Tujuan HIPMI adalah melahirkan kader-kader entrepreneur yang berjiwa nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air. Itu tujuan daripada HIPMI. Dalam perspektif itu saya memaknai HIPMI dalam Munas tidak hanya dianggap sebagai pemilihan ketua umum, tapi minimal ada 3 keputusan besar yang harus dilakukan dalam Munas. Yang pertama adalah menilai laporan pertanggungjawaban ketua umum. Yang kedua adalah membuat program kerja. Dan yang ketiga adalah memilih ketua umum periode berikutnya. Jadi jangan dirubah pemilihan ketua umum aja, yang lainnya juga dipikirkan. Dalam perspektif Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan dan melaporkan sedikit saya menceritakan tentang HIPMI. Memang HIPMI ini Pak, demokrasinya minta ampun Pak. Ini digoreng semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar. Saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus. Naik turun, naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight. Kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya